Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Ratna Saputri dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 3. Saya Devi Farah Pramudita dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 8. Nama saya Eka Zaki Agung Firdaus, absen 12. Kami dari kelompok ISDV PKI akan mempresentasikan tentang 1. Latar belakang berdirinya ISDV PKI, 2. Program kerja ISDV PKI, 3. Keruntuhan ISDV PKI, dan keempat, peristiwa penting dalam ISDV PKI. 1. Latar belakang berdirinya ISDV PKI. Dimulai dari penyebaran paham komunis. Paham komunis di Indonesia sendiri disebarkan oleh salah seorang Belanda yang bernama Hans Nevliet. Hans Nevliet ini bekerja di salah satu sebuah kafe di Semarang. Dia menyebarkan paham komunis dengan cara menyusupkan paham komunis ini ke organisasi-organisasi yang ada. Salah satu organisasinya itu yaitu Vereniging van Spoor Tamwerkpersoneel atau singkatan dari VSTP. Awal mula berdirinya ISDV PKI. Pada tahun 1914, Nevliet mendirikan sebuah organisasi yang bercorak Marxis bernama Indische Sozialdemokratische Vereniging ISDV yang berpusat di Semarang. Ia tidak mendapatkan tanggapan di Indonesia, maka ia memiliki ide untuk bergabung dengan organisasi yang ada. Tetapi ide itu tidak berhasil. Akhirnya ISDV masuk dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam (SI). Politik infiltrasi ISDV berhasil mempengaruhi pimpinan SI cabang Semarang, yaitu Semaun dan Darsono. Pada 1920, dalam Kongres ke-20, SDV mengganti namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan Semaun menjadi ketuanya. Semaun dan Darsono pun berdiri di atas organisasi SDV dan SI. Mereka mengecam sikap keras terhadap rekannya yang berkooperatif dengan Belanda. Untuk memperluas pengaruh SDV di kalangan buruh dan serikat-serikat lainnya, akhirnya Semaun dan Darsono telah nyata-nyata menciptakan dua kubu besar dalam SI, yaitu 1. Golongan Cokro Minoto Salim, si putih, sosialisme Islam berpusat di Yogyakarta. 2. Semaun, si merah, komunis berpusat di Semarang. Pada 23 Mei 1923, Perserikatan Komunis Hindia merubah lagi namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Pada Juni 1924, Partai Komunis Hindia merubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun ini bergabung tokoh baru seperti Musso dan Alimin. Yang kedua yaitu program kerja ISDV PKI. Yang akan kita bahas lebih dahulu yaitu program kerja ISDV. Sejak awal dibentuk, ISDV merumuskan 8 pasal programnya. Antara lain yaitu 1. Memperjuangkan kemerdekaan atas kehancuran kapitalisme. Karena kaum buruh dan tani itu nasib, maka harus bersatu untuk melawan. Yang kedua yaitu mempersatukan rakyat, buruh dan tani, segala bangsa dan agama atas dasar perjuangan kelas. Yang ketiga, mendidik rakyat dengan pengetahuan sosialisme. Yang keempat yaitu membangun koperasi untuk para buruh dan tani. Kelima yaitu membangun serikat-serikat buruh. Yang keenam, menerbitkan surat-surat kabar. Yang ketujuh, menyiarkan buku-buku sosialisme. Dan yang kedelapan, turut memilih dalam pembentukan badan-badan perwakilan dan berjuang dalam badan-badan perwakilan ini. Adapun program kerja PKI yaitu 1. Gerakan anti pemerintahan Hindia Belanda. 2. Menghapus kapitalisme. 3. Menghapus kelas-kelas sosial. 4. Membentuk persatuan buruh. 5. Mengubah dasar negara Pancasila. Keruntuhan ISDV PKI. Tindakan Kostrad. Pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 1965, Pangkostrat Maijen TNI Soeharto melakukan tindakan penumpasan gerakan PKI karena pengkhianatannya terhadap bangsa Indonesia dan melakukan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal. Tanggal 3 Oktober 1965, sekitar pukul 5 sore, ditemukan timbunan tanah dan sampah yang diperkirakan sebagai tempat penguburan. Kemudian dilakukan
penggalian terhadap timbunan tanah dan sampah yang ternyata adalah sebuah sumur tua. Tuntutan massa dalam pembubaran PKI. Di sini ada A. Reaksi partai politik dan organisasi massa. Parpol maupun ormas belum mengetahui sama sekali apa yang terjadi dan apa latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI. Dan yang B, ada tindakan spontan massa terhadap PKI. Jadi pada tanggal 8 Oktober 1965 mulai terjadi aksi-aksi massa menyerbu gedung kantor PKI dan ormas-ormasnya. Dan salah satu ketentuan ISDV PKI ada tuntutan rakyat atau biasa disebut Tritura, yang berisi 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan yang ketiga penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Letakkan 1926. Pada November 1926, PKM memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang terbunuh dan banyak yang diasingkan ke Bovendigul, Papua. Pada 1927, PKI diketengahkan terlarang oleh Belanda. Kemudian PKI melakukan usaha bawah tanah. Namun usaha bawah tanah itu dihalau tegas oleh Tan Malaka sehingga dicap sebagai pengikut Leon Trotsky, tokoh perjuangan revolusi Rusia. Pada masa awal pelarangan ini, PKI tidak menonjolkan diri. Pada 1935, walaupun hanya sebentar, Musso, pemimpin PKI, kembali dari pembuangan di Uni Soviet dan menata kembali PKI usaha bawah tanah. Sekarang ini PKI melakukan usaha dalam berbagai front, misalnya Gerindra dan Serikat-Serikat Buruh. Peristiwa Madiun 1948. Latar belakang 1. Jatuhnya Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri, yakni Kabinet Hatta. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan memogokkan kerja oleh kaum buruh dan juga menculik beberapa tokoh negara. Puncak pemberontakan pada tanggal 18 September 1948 saat pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun melakukan sabotase, perusakan sarana, dan melakukan pembunuhan. Setelah pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan, pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh RI. Dan yang terakhir, peristiwa penting dari ISDV PKI yaitu tragedi G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI ini terjadi pada tanggal 1 Oktober, tepat tengah malam dengan melibatkan pasukan Sakabirawa dan anggota PKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menggantikan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan G30 SPKI ini dipimpin oleh DN Aidit. DN Aidit gencar menghasut masyarakat Indonesia untuk mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan lebih sentosa. Gerakan G30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ke Lubang Buaya. Namun beberapa prajurit Cakrabirawa memutuskan untuk membunuh mereka. Jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satswintubun. Sisa jenderal dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena disiksa di Lubang Buaya. Sekian presentasi dari kelompok ISDV PKI. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.